Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 10 SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pertemuan kedua mata pelajaran sejarah Indonesia yang pada pertemuan pertama lalu diasuh oleh Pak Ilham Lajuardi SPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfur Arifin, biasa dipanggil Pak Mahfur, yang pada pertemuan kedua ini akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ilham di pertemuan pertama tentang konsep dasar ilmu sejarah. Jika sebelumnya Pak Ilham menyampaikan pengertian sejarah menurut ahli dari luar negeri, kali ini kita akan berbicara tentang pengertian sejarah menurut ahli dalam negeri. Yang pertama, kita akan berbicara tentang Moh Ali yang menyatakan bahwa pengertian sejarah adalah keseluruhan perubahan yang terjadi, peristiwa, kenyataan-kenyataan yang telah terjadi di sekitar kita, cerita-cerita tentang perubahan-perubahan itu, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan yang benar-benar terjadi di masa lampau. Yang selanjutnya, pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa pengertian sejarah adalah dalam arti subjektif dan arti objektif. Dalam arti subjektif adalah bentuk yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian atau cerita yang disusun oleh penulis itu. Sedangkan dalam arti objektif menunjuk pada kejadian atau peristiwa sejarah itu sendiri terlepas dari unsur-unsur subjektivitas penulisnya. Kunto Wijoyo menyatakan bahwa sejarah memiliki sifat yang diakronik, yaitu memanjang dalam waktu dan membicarakan dalam rentang waktu. Berdasarkan beberapa pengertian para ahli tersebut, maka pengertian sejarah dapat disimpulkan, yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, cerita, kisah, catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan atau sumber-sumber sejarah. Jadi ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jika peristiwa itu tidak benar-benar terjadi atau terbukti dengan sumber-sumber sejarah yang ada, boleh jadi cerita itu bisa berbentuk dongeng, hikayat, atau lain sebagainya. Kegunaan sejarah, ketika kita belajar sesuatu, maka kita harus mengerti dan memahami apa kegunaannya. Karena tanpa kita mengetahui kegunaannya, maka sesuatu itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Yang pertama, kegunaan atau manfaat belajar ilmu sejarah adalah kesadaran, memberikan kesadaran kita akan waktu. Kehidupan dengan segala perubahan, pertumbuhan, dan perkembangannya terus berjalan melewati waktu. Kesadaran tersebut memandang peristiwa-peristiwa sejarah sebagai sesuatu yang terus bergerak dari masa silam dan bermuara di masa kini dan akan berlanjut di masa depan. Yang kedua, memberikan pelajaran. Sering kita mendengar ucapan belajarlah dari sejarah atau pengalaman. Dengan mempelajari sejarah, seseorang atau suatu bangsa akan mampu bercermin dan menilai dari peristiwa-peristiwa yang telah lampau yang merupakan keberhasilan, baik itu keberhasilan, prestasi, kegagalan, ataupun peristiwa-peristiwa yang tragis di dalam proses suatu bangsa
atau suatu negara. Sehingga dari peristiwa-peristiwa itu kita akan mampu belajar bagaimana kita menentukan masa depan dan bagaimana kita harus bersikap pada saat ini. Tentu kita sering mendengar ucapan yang sering kita dengarkan dari proklamator Bung Karno yang menyatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang ketiga, manfaat dari pelajaran sejarah adalah sejarah berfungsi sebagai identitas kolektif dan dapat dijadikan wahana pertama untuk mensosialisasikan kepada generasi muda khususnya yang nantinya identitas ini tidak benar-benar membuat kita bergeser daripada akar diri kita, asal muasal kita. Kalau bahasa Jawanya kita tahu dari mana kita itu berasal. Menurut Collingwood, seorang filosof Inggris menyatakan bahwa dengan belajar sejarah itu juga untuk self knowledge atau tahu diri, karena kita bisa mengukur diri kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang berpikir sejarah atau cara berpikir sejarah. Cara berpikir sejarah terbagi menjadi 3. Yang pertama diakronik, sinkronik, dan kronologis. Diakronik yaitu ciri-cirinya, cara berpikir diakronik dalam sejarah meliputi mengkaji dengan berlalunya masa, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya yang bersifat historis, terdapat konsep perbandingan, memiliki cakupan kajian yang lebih luas. Ini ciri-ciri berpikir diakronik. Contoh penulisan sejarah bersifat diakronik akan terlihat jelas nantinya dari penggunaan angka, tahun sebagai kurun waktu kejadian. Contoh karya sejarah yang menggambarkan sifat diakronis adalah potret perbandingan sosial di Force the London 1850 sampai 1900 karya Suhartono, atau pemberontakan petani Banten tahun 1888. Ini merupakan contoh penulisan sejarah bersifat diakronik. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir sinkronik. Berpikir sinkronik, ciri-cirinya berpikir sejarah secara sinkronik adalah mengkaji pada masa tertentu dan menitik beratkan pengkajian pada strukturnya atau karakternya, bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan, mencakup kajian lebih sempit, memiliki sistematika yang tinggi, bersifat lebih serius dan sulit. Mohon maaf. Contoh penulisan sejarah bersifat sinkronis, seperti pembacaan teks proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tempo diganti menjadi Tempo. Jakarta 170845 diganti Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Wakil-wakil bangsa diganti atas nama bangsa Indonesia. Jadi penulisan sejarah yang sinkronis ini lebih detail, lebih teliti, dan lebih sulit. Kemudian yang ketiga, kemampuan berpikir kronologis. Dalam sejarah muncul istilah kronologi yang didefinisikan sebagai urutan peristiwa sejarah yang terjadi berdasarkan urutan waktu. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktunya atau anakronis. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah, agar mendapatkan pemahaman yang baik, maka harus memperhatikan urutan-urutan kejadiannya atau kronologinya. Sehingga kemampuan kita dalam berpikir kronologis lengkap. Mengetahui sejarah secara kronologi akan membantu kita menyusun atau merangkai waktu yang telah terlampaui. Demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita.
Jangan lupa pada anak-anakku sekalian untuk tetap menjaga diri, jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan keluar rumah apalagi untuk sesuatu yang tidak penting, jangan bergerombol dan tetap sehat selalu. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK TJP The Winner.